Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another episode of Correct Me If I'm Wrong, a podcast for those seeking knowledge and delving deeper into their journey with Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. And alhamdulillah, we are together again for another episode. And this time, alhamdulillah, I'm honored to have these two guests to speak about their journey and also their experience and their knowledge. Uh, the first one, I don't need to introduce much. By the mention of his name, I'm sure you know who he is. He is the multi talented, award winning singer from Indonesia, Marcel Siahaan. And for our second guest, we have Ustaz Azlan. He is an Islamic teacher, a multidisciplinary Islamic teacher who concurrently runs his foundation, and he is also the CEO of Arba Foundation. It is a faith-based poverty combating charity body. So without further ado, I would like to begin our session for today, speaking to Marcel Sihaan about his hijrah and his journey to getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Um, Coupled with Ustaz Azlan, who will be sharing his insights and also who will be supplementing the conversations that we'll be having today. So, inshallah, let's continue. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, in unison. Ya, Macam ya, ada kita sudah harmony. latihan, Ustaz. Mungkin sikit lagi di konsert pun kita InsyaAllah. Lepas ni ada konsert apa tu lagu-lagu special spiritual Amin. special Amin, appearance-nya insyaAllah. Ustaz. Masya Allah. Congratulations on your new single, Terima kasih, Tawakal. Kak Aisyah. Yeah? Ya, Yeah. The last time I saw you was last year, 2 years ago, ya. at Exactly. your last concert, Concert, ya. December 2023. 2023. Yeah. Yes. Do you know that then I knew you already became a Muslim, but we didn't have time to talk about it. Ya. So Alhamdulillah with this platform, and I thank you so much for agreeing to come on board and having done some research about what you've talked about previously in Indonesia, seeing that you had 10 million views the first time you talked about being Muslim, actually saya macam nervous tau. nervous Jangan. to have you on the show because I mean not the show, I mean the podcast, because I never knew how huge of a story it was there, you know? Okay, I see. Because in Malaysia obviously we don't really, Yeah. enggak diwawarkan gitu. Yeah. Kan? Yeah. Yeah, and then when you came for concert semua pun press di sini enggak tanya pasal itu. Betul. Kan? So it wasn't really like a highlight. But then when I started the podcast and then I was looking at macam who my guest speakers were going to be, and then when I knew you were going to come for your concert here, I knew I needed to have you on the show. Alhamdulillah. Alhamdulillah, you are here and that you agreed. Thank you so much. Yeah. And then actually I was talking to Ustaz before kemarin kan? Yes. Ya, kemarin kita brainstorming dulu Yeah. ya gimana mau bikin podcast ini, and I was saying how kita sudah kenal lama kan? Yeah. And from before, memang I knew you were such a spiritual person, and everything had to have a purpose. And in my heart, from before, I always knew like, oh, this guy will make such a good Muslim, And InsyaAllah. subhanallah, yes, because InsyaAllah. like all the tenets were there, all the you took care of yourself well, all the values of what it would be to be a good Muslim, you had it. And so when I speak to non-Muslims who have that kind of character, I always say, "Ya Allah, grant them hidayah," And then you, Rima, didn't really talk about your religion. It was such a taboo before when you first got married and things like that. And I remember once she went on Instagram and she was like, uh, apa ramai yang nanya religion Marcel itu apa, kan? And then the second shot, and then she said Buddhist. Waktu itulah. Yeah. And then I was like, oh, okay, may Allah grant him hidayah. And then waktu, this is my
my way of finding out that you were a Muslim lah, because kita kan bukan macam research, oh Marcel ni religionnya apa. I'm not like that type of person to go so deep into to find out lah kan. Yeah. And then when the pandemic hit and then COVID, and then you made a post and then you said, Alhamdulillah for this life, and Allah is the one who makes everything good or something like that. I can't Yeah. remember the whole message. I'm just paraphrasing. And then I was like, Subhanallah, Alhamdulillah, like I'm so happy that my friend is a Muslim now. And then like I never told you, but I'm really, really happy that Alhamdulillah, you've made your hijrah. And after watching your podcast with Daniel. Daniel, I was even more, like in awe of how deep you've gone into the religion. Like, subhanallah, the way you've dived into it, dengan your knowledge is subhanallah, like kita pun macam yang the born Muslims like me lah, kan? Sometimes we take it for granted that we were born a Muslim, and even my hijrah, you know, when we were what we were like before. Dulu kita lain kan. Jadi after 2019, that was when I started my hijrah. But then seeing your progress, and you started in 2020, subhanallah, the way Allah gave you the hidayah. Alhamdulillah. Thank you. I'm so happy for you. Allahumma barik. And I hope that, you will continue to be like a, macam mana kata Ustaz? A good, Like he's already a light, he's already a light, light subhanallah. enlightening others, and Subhanallah. May you subhanallah, that's very. continue to Terima be the kasih. light Thank you. for others, insyaAllah. Saya And bahkan fikir tak boleh dah panggil mu'alaf, panggil pendakwah. kan? Jangan Ustaz. Masih jauh itu. Itu terlalu berat buat saya. Alhamdulillah. So, what was it that, made you, I'll let you tell your story lah. Macam mana journey-nya, momen-momennya. Eh, Pertama-tama saya ingin I would like to thank you guys for memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara banyak gitu ya, dan kembali lagi memang specifically mengenai masalah ini ya, spiritual, religious beliefs. Kalau saya memang lumayan private sebetulnya. Jadi ketika saya perjalanan saya dari dulu, lalu kemudian juga ya perjalanan kami yang dari awal juga lumayan kontroversial sebetulnya, karena kita bersatu dalam kondisi yang berbeda. Gitu. Saya waktu itu Buddhis dan Rima Muslim. Lalu kemudian perjalanan itu juga kemudian mempertemukan kita dengan banyak orang ya, dari banyak latar belakang, walks of life, dan juga cara-cara pandang yang berbeda gitu ya. Sampai kemudian kita bertemu dengan beberapa orang dari sebuah tarekat, waktu itu tarekat Naqsbandiyah waktu itu, ya Sufi, tarekat Sufi. Dari sana kemudian saya mulai menemukan banyak kesamaan dengan apa yang saya pelajari, bahwa ternyata Islam itu juga memiliki hal-hal yang menurut saya selama ini saya pikir hanya ada di agama-agama tertentu saja gitu ya, atau di cara pandang atau mindset tertentu saja. Tapi ternyata tidak gitu. Kemudian saya melihat banyak sekali hal-hal yang sebetulnya seperti dianggap tabu, tapi sebetulnya itu tidak tabu. Itu sebetulnya sesuatu yang hanya mungkin dianggap bukan sesuatu yang penting untuk dibicarakan karena fokus kita bukan di sana sekarang, gitu. Akhirnya setelah saya bukan pembelajar yang seperti yang detail ya Ustadz ya, tapi saya mendapatkan rezeki, saya punya sahabat-sahabat, saya punya istri yang juga mendukung saya untuk melepaskan saya untuk belajar apapun gitu ya. Dan ditambah lagi juga rezeki saya satu lagi yang saya juga tidak bisa kesampingkan adalah saya tumbuh dari keluarga yang memang kita sangat diverse Yes. latar belakangnya. Jadi ketika ada isu-isu mengenai perang berdasarkan agama ya, Yeah. lalu kemudian perseteruan berdasarkan
cara pandang yang berbeda antara mazhab ini dan mazhab itu. Mhm. Saya pribadi ini, saya bingung gitu. Karena dari kecil saya tidak pernah merasakan itu. Ya. Semuanya berjalan seperti biasa saja. Ya bahkan kalau boleh saya berbagi, dulu my grandparents from my mother's side itu memang sudah berbeda juga. Dan mereka justru yang menanamkan konsep mengenai open minded, sesuatu yang apa, pola pikir yang open minded ini ya. Dan tentunya bukan berarti bahwa kemudian open minded ini kemudian membuat kita jadi tidak paham mengenai prinsip ya, hal-hal yang prinsip. Ada hal-hal prinsip yang kita tidak bisa ganggu Ya. ya, tapi ada beberapa hal yang memang kita harus sentiasa melihat pada kondisi realitinya ya, seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang ini memang sudah apa ya, bisa dibilang ini sudah dogma, ini tidak bisa diganggu Ya. ya, itu. Tapi memang ya pada akhirnya masing-masing dari keluarga ini akhirnya mereka menjalani hidupnya sendiri-sendiri dengan perjalanannya masing-masing. Itu Ya. yang rasa hormat pada pencarian itulah kemudian yang kemudian tumbuh di saya dari kecil. Jadi mereka sudah di rumah tuh ketika ada perayaan misalnya hari raya, kita semuanya datang ke grandfather karena dia Muslim. Ya. Kita semua merayakan apa, perayaan-perayaan ya. Lalu kita semua juga istilahnya kalau di keluarga Jawa kan kita sungkem gitu, kita minta maaf. Ya. Kayak mari kita tutup buku, Iya. selesaikan yang kemarin lalu kita open open the next book gitu ya. Lalu kemudian ketika Christmas juga begitu. Christmas juga ada tradisi yang memang karena my grandmother orang Ambon dan masih ada tradisi Belanda, Dutch yang sangat kuat. So mereka masih kayak setiap hari Natal tuh kita kumpul, lalu kemudian kita apa istilahnya kalau bahasa Belandanya cross kado gitu, Ya. cross kado. Jadi kita bagi-bagi presents, kita bawa gitu, bawa dari keluarga ini bawa presents, nanti kita ditaruh di bawah eh, Kerstboom istilahnya, Christmas tree itu dulu kita pakai bahasa Belandanya Kerstboom, taruh di bawah terus nanti kemudian kita tukar. Lalu ada satu lagi yang juga lumayan selalu kita tunggu adalah ketika New Year's Eve. Mm. New Year's Eve itu justru kita pakai untuk itu benar-benar kita kumpul semua, kita berdoa dengan cara kita masing-masing. Lalu kemudian tepat pukul 00.00 itu kita semua kayak tiba-tiba meneteskan air mata dan akhirnya kita minta maaf. Semua minta maaf, kita berkumpul, kita Hmm. peluk-pelukan. Saya minta maaf ya kalau saya ada khilaf apa. Jadi kayak kita memulai benar-benar turning a new leaf New gitu leaf. ya. Ya. Jadi Reset. iya, jadi itu tradisi yang apa, yang biasa dilakukan. Nah, dari perjalanan itu juga saya kemudian melihat saya, mungkin Kak Isya udah lihat ya, saya juga, apa, dengan berani mengatakan bahwa saya ini anomaly gitu. Karena dulu begitu, ada beberapa hal yang saya sepertinya kok terlewat terus gitu. Kakak saya bisa melewati ini, di-baptize dan segala macam. Adik saya di-baptize, kok kenapa saya anak tengah kok tidak di-baptize, why? Gitu. Tapi ya itulah Special. itu indahnya hidup setiap orang, dia menjadi unik. Lalu kemudian juga kenapa saya dilahirkan di Indonesia dengan diverse yang sangat tinggi Ya. gitu ya, tingkat diversity yang sangat tinggi. Kenapa gitu? Karena eh, nggak mungkin nggak ada purpose-nya. Sekali Ya. lagi, kenapa bisa berada di sana gitu? Lalu Allah aturkan. iya, pasti ada tugasnya Marcel ini, dia harus melakukan sesuatu entah apa gitu ya. Nah, lalu kemudian makin ke sini makin tahu, jadi makin tahu makin merasa tidak tahu malah gitu, semakin merasa Ya. nol gitu Yep. ya. Lalu belajar juga dari kehidupan apa, kehidupan sehari-hari. Kayak saya suka bela diri, saya suka olahraga, saya suka mengobservasi orang, cara orang apa, berbicara, lalu kemudian memberikan syarahan atau apapun saya suka lihat gitu ya. Lalu kemudian lihat, oh bahwa ternyata apa yang saya selama ini pelajari, yang namanya sesuatu yang memang sudah fix gitu ya, sebagai pedoman, sebagai moral conduct atau apa, sesuatu yang kita pahami sebagai entah itu spiritual guidance atau religious guidance apa ya, itu memang tidak bisa diganggu. Tapi kemudian kita juga harus melihat bahwa kenyataan di apa yang kita lihat sekarang ini itu juga
eh, harus memberikan sesuatu yang pelajaran yang baru buat kita ya. Mungkin di yang saya tangkap ya itulah sunatullah dan Ya. Al-Quran gitu ya. Yes, betul. Karena sebelumnya tentunya yang lain juga mereka memiliki cara sendiri untuk menemukan apa itu moral guidance mereka ya Ustadz. Ya. Setiap agama punya itu gitu. Dan mereka punya cara sendiri untuk bisa mengapresiasi seperti apa sunatullah buat mereka gitu. Law of nature gitu Ya. ya, natural law itu seperti apa buat mereka. Nah, hanya kemudian yang sebelum-sebelumnya makanya tadi saya bilang eh, ada masa di mana saya merasa kok kayaknya tabu untuk membicarakan ini gitu. Padahal ini sesuatu yang natural terjadi Ya. gitu. Kita punya moral conduct dan kita pahami sebagai moral conduct kita sebagai muslim yaitu memahami Al-Qur'an dengan sunnah dan hadis dan sebagainya banyak gitu. Ya. Tapi juga kita tidak boleh menutup mata dari apa yang terjadi di dunia nyata karena disitulah kemudian makna kita sebagai eh, khalifahnya bumi gitu. Iya, Yep. betul. Ya kan ya khalifahnya bumi. Khalifahnya bumi adalah the bridging between God karena kita manifest kan. Kita memanifestasikan apa yang Allah rasa ini harus terjadi di bumi gitu. Iya. Karena eh, kalau Allah turun langsung sebetulnya Allah sudah memberikan apa sign-sign-nya kan Yep. kita nggak sampai sana gitu. Pemahaman kita nggak sampai sana. Ya. Makanya mungkin perlu perlu jembatan-jembatan untuk bisa menunjukkan kasih dan kebesaran Allah tuh sampai segimana besarnya buat kita gitu. Lewat apa? Lewat manusia-manusia ini, lewat kita-kita ini gitu. Itu yang kemudian saya lihat, oh mungkin ini maksudnya. Lalu kemudian bagaimana kita menjadi selalu menjadi penyambung lidah antara Nabi kita gitu ya. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW Wasallam. menjadi penyambung lidah bahwa eh, ini ada hal-hal yang praktis bisa kamu lakukan sehari-hari Yep. ya, tapi tetap sesuaikan dengan kondisimu karena tentunya kondisi kita berbicara kondisi geografis, kondisi demografis pastinya berbeda. Ya, kita tetap harus apa wisely melakukan itu semua dalam kondisi yang memang benar-benar sesuai dengan konteks, sesuai dengan apa hal-hal yang sesuai di tempat-tempat tertentu. Pastinya nggak sama di Indonesia Ya. atau di Malaysia atau di Singapura atau bahkan di negara-negara Timur Tengah atau di Eropa gitu. Tapi bukan berarti kita kemudian apa tidak bisa melakukan itu. Kita pasti bisa melakukan itu dalam level-level tertentu. But Ya in emang Indonesia, the Muslim community kan besar di situ. besar. Was it easy for you to adapt, or did you feel the pressure? Nah, pressure itu saya tidak terlalu rasa mungkin karena itu Kaisyah, karena saya dari awal seperti saya bilang, buat saya ini sangat private Yeah. Ya. ya, bahkan sebelum saya pun bisa berani bilang bahwa ya makanya banyak orang yang menyangka bahwa "Wah, Marcel tuh baru mualaf gitu 2020." Padahal saya udah lama Ya, gitu. udah lama ya. Karena itu tadi nggak ada yang tanya. Yeah. Karena saya bukan tipe orang yang suka membicarakan itu apalagi ya maaf ya. Apalagi menggunakan isu ini untuk mencari keuntungan. Yeah. Iya. Ini bukan isu yang buat saya layak atau decent untuk saya jadikan komoditi untuk saya mencari keuntungan. Saya nggak di situ. Karena ya alhamdulillah saya 21 tahun menjalani karir sebagai penyanyi gitu. Dan saya masih nyanyi sampai sekarang. Gitu. Masih dikasih rezeki untuk bisa nyanyi, ketemu. Kita masih bisa bertemu ini karena salah satunya karena saya Iyalah. masih nyanyi. Yeah. Betul. Gitu. Dan apa menjadi apa lebih religius atau menjadi lebih spiritual itu adalah pencapaian yang sekali lagi sangat sangat pribadi sekali, personal sekali buat saya gitu. Dan bisa bilang hal-hal itu saya hanya bicarakan di my closest ring lah, Circle ya. gitu ya, Right. circle. Nah gitu. Nah barulah kemudian ketika Daniel tanya karena Daniel pun juga saya rasa pertama mungkin saya merasa ini udah waktunya Allah sudah kasih waktunya bahwa Yeah. kamu harus kasih tahu gitu. Mhm. Karena mungkin Allah juga melihat ya, nggak baik kalau kamu simpen-simpen ini karena kalau memang itu menjadi sesuatu yang baik, ya biarkan, Yeah. biarkan itu terjadi. Hanya kan saya apa ya, pastinya ada reluctance untuk apa atau hesitant untuk berbagi. Tapi entah kenapa pada saat itu saya merasa ya sudah Daniel datang dan Daniel juga kita sudah kenal lama gitu di entertainment industry dan sebelum-sebelum itu pun kita pernah ngobrol di apa
di luar panggung gitu kita ngobrol dan kita sampai kepada kesimpulan bahwa oh ternyata gitu ya dunia ini. Kita berbicara mengenai keseimbangan, mengenai apa konsep middle way pada saat itu middle way path. Yang itu kemudian saya temukan di Al-Quran ada gitu. Makanya saya bisa dengan dia akhirnya bisa cerita. Coba baca surah Al-Baqarah 143 gitu. Di situ cerita tentang the middle community, Ya. umat pertengahan. Nah, disitulah bukti bahwa dan itu sejujurnya Ustadz correct me if I'm wrong ya. Mungkin ini bisa jadi bahan obrolan lah. Saya nggak bilang ini jadi bahan I just want to say I love how you use that phrase, and also in Daniel's interview when I saw it, I was like, yes, he used correct me if I'm wrong. It's like Iya, meant tolong to be on dikoreksi this karena show. saya Yeah, bukan siapa-siapa. Saya apa mendapatkan itu sesuatu yang saya juga nggak bisa bohong. Saya mendapatkan itu dan saya merasa nyaman dan tenang ketika menemukan oh bahwa ternyata memang Islam itu mengajarkan kita untuk selalu sesuai pada konteks, harus selalu reliable, harus selalu apa namanya in balance, harus selalu apa namanya berada dalam objektivitas yang tinggi, harus selalu Ya. objektif. Jadi karena bukan ngomong bohong ketika kita berada di dalam situasi yang dengan jumlah penganut yang begitu besar, Mm. pastinya kita bertemu dengan berbagai macam karakter, yeah, very diverse characters. Ragam-ragam Ya, ya. ya, Hmm. dari mulai yang paling ekstrim, dari mulai yang setengah ekstrim, dari mulai apa di tengah, lalu kemudian kita juga ketemu yang agak liberal, Ya. ada yang terlalu liberal, ada yeah. terlalu open minded. Dari kanan ke kiri. Iya, 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 itu spektrum. Makanya Ya, Far spektrum. left and then far iya, right, right? Yeah. makanya di lagu Tawakal saya selalu bilang bahwa hitam putih itu sebetulnya seperti kayak hidup kita itu grey area hidup kita. Tapi dengan hitam putih ini kita belajar untuk menentukan sikap. Itulah gunanya kita punya akal budi Punya akal. nurani dan saya juga menemukan ada di beberapa surah saya lupa beberapa surahnya cuman saya ada di surah An-Nur atau dan ada surah satu lagi yang mengatakan bahwa ya kita sentiasa menggunakan akal rasio bahwa itulah gunanya kenapa kita menjadi khalifahnya bumi karena kita Ya. menjadikan sesuatunya real di depan mata kita gitu sesuatu yang sangat unreal kebesaran Allah tuh sangat unreal sangat wah terlalu besar tapi kita bisa manifest itu menjadi sesuatu yang kecil-kecil sesuai dengan kapasitas kita Yep. tapi bermakna pada setiap orang hal-hal apa contohnya ya udah dikasih caranya sebetulnya melaksanakan 5 rukun itu paling simpel Iya, sebetulnya betul. itu cara-cara yang Praktikal yang praktikal yang kita ya. bisa lihat lalu kemudian itu juga membangun disiplin membangun kualitas kita sebagai person ya sebagai manusia sehingga kemudian bisa mengeluarkan GEM GEM GEM. yang selama ini tertutup jadi Ya. orang bisa lihat bisa merasakan gitu ya. Nah, itu yang apa kemudian saya perhatikan hanya memang menjadi challenge itu tadi ya karena tentunya bertemu dengan banyak orang dan saya juga bukan tipe yang kemudian harus merasa paling benar Yeah. gitu Ustadz Aisyah. Jadi kebenaran itu buat saya sangat relatif buat saya gitu karena masing-masing kita punya apa perspektif kebenarannya sendiri-sendiri. Mereka merasa ini paling benar buat mereka, oh silakan. Ya. Oh ini paling cocok buat saya silakan. Yeah. Tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak bisa menjaga ego kita untuk tidak bilang kamu salah. Yeah. Itu yang berat. We can only control Iya, what iya, is within. Ya. iya betul, So your family, betul. your wife, Iya, your itu kids. pun kembali lagi mungkin karena saya anomali dan saya menjalani proses ini pun dari pencarian yang sangat sendiri, sangat sepi. Mm. Jadi banyak juga kan yang bertanya, kenapa kok tidak berusaha mengajak atau menginspirasi gitu ya? Karena kan apalagi sekarang kalau kita berbicara di strata social medias, Yeah. internet world,
semua orang ingin menginspirasi orang. Mm. Siapapun berusaha untuk menginspirasi orang gitu ya. Dan dengan kedok inspirasi ini tanpa sengaja sebetulnya malah membuka banyak hal yang sebetulnya tidak perlu dibuka malah Yeah. gitu dan Yeah. dengan kedok inspirasi gitu. Nah, itu yang benar-benar saya sangat jaga dan itu saya benar-benar saya perkecil di dalam hanya di lingkungan keluarga saya saja bahwa kalau saya misalnya paling simpel, kalau saya pengen anak-anak saya melakukan sesuatu yang baik, ya simpel, lakukan saja yang baik di rumah. Ya, Gitu. betul. Karena saya sudah terbiasa dengan saya melihat contoh, saya mengobservasi, ya ada beberapa hal yang bisa saya misalnya saya dalam kasarnya saya perintahkan anak-anak saya untuk ayo lakukan ini, Mm. lakukan ini. As Yeah. for your discipline gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang No compromise. iya, Yang no ini no compromise. compromise. Yeah. Betul. Tapi ada beberapa yang oke, silakan. Yang penting kamu tahu, kamu sadar bahwa kehidupan kamu ini tidak begitu saja ada. Semuanya ada purpose-nya. Dan Yep. ketika kamu bertemu dengan orang, ada traffic di situ yang harus kamu jaga. Ada apa istilahnya? Ada satu relation yang harus kamu jaga terus. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, itu pinter-pinternya kamu. Yeah. Makanya gitu. Itu yang saya dapatkan dari apa perjalanan apa ya saya nggak bilang Your journey. perjalanan spirit. Your journey. Your Saya spiritual tadi journey. tadi Yeah. sempat ngobrol sama kayak sama Ustadz bahwa ya yang menarik sekarang juga banyak orang yang masih gamang, masih masih belum bisa memastikan dia ini sedang menjalani perjalanan spiritual atau perjalanan religius gitu. Itu different thing Mm. ya karena eh, banyak orang menganggap bahwa perjalanan spiritual dia ini harus pada hal tertentu. Ya, silakan gitu. Tapi kalau buat saya punya cara saya sendiri untuk karena cara saya mendekatkan diri pada Tuhan saya gitu. Caranya seperti itu. Saya menjalankan syariat dan Yeah. segala-galanya. Tapi ada orang lain yang mungkin melakukan dengan cara yang lain, silakan Yeah. gitu ya. Gitu dan apa Like saya who are we to judge, kan? iya, Yeah. saya menghormati itu karena kembali lagi itu masalah ridhonya Allah itu yang membuat saya jadi benar-benar seperti apa ya, ketika ibaratnya gadget kita sudah hang ini udah kepanasan gitu dan kemudian kita cabut baterai. Kata-kata ridho Allah, semua tergantung ridho Allah itu seperti kayak mencabut baterai gitu. Karena semuanya di-reset gitu. Kamu bisa melakukan perbuatan baik setiap hari, setiap detik. Yep. While di sebelah sana ada orang yang bahkan tidak pernah berusaha membangun common sense bahwa ini nggak bener. Common sense lah ya. Yeah. Kita nggak berbicara mengenai conscious dulu, tapi common sense dulu. Ini bener atau enggak? Tapi kenapa kok dia hidupnya lebih terasa lebih normal, Yeah. terasa lebih terlihat lebih punya hidayah dibanding orang-orang ini yang setiap hari melakukan kebaikan gitu ya. Oh, ternyata memang it's all about Allah. Allah yang kasih ridho. Yep. Kalau Allah nggak ridho ya We love hearing you speak so passionately about Yes. your journey, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and, bringing your family into it, and how you've evolved over the years, observing, and and experiencing from being in different religions, right? Because you were born a Christian from a Christian family, and then you went to Christian school, Yeah. right? Catholic And then Catholic school, and then you delved into Buddhism, and then finally you found the light of Islam that you felt completed you, right? Sampai kan you can quote Subhanallah from the Quran, ayat-ayat yang menginspirasi. Saya pun tak tahu, Ustaz. So maybe Ustaz boleh apa tu? Saya waktu mendengar tu buzzing ni. Bzzz. Masya Allah. And saya memang Maaf ya Ustaz. saya memang suka bercakap kan. Tapi saya nak jadi good listeners. Yeah, of Supaya saya course. faham how beautifully it's laid out. So kalau kita boleh break it down, Yeah. I want to begin with first of all the lagu Tawakal tu. Yeah. It's now in my repeat mode. Oh, subhanallah. Ikhlaskanlah, balance, because I'm also very into that middle path. Saya punya wifi di rumah pun passwordnya middle path. Masya Allah. Oh wow. This is So we're really a the rezeki from middle Allah. community. Subhanallah. We're in the same wavelength. So first, to begin with, of course, bila kita sebut tentang keseimbangan akal, hati, yang kanan, yang kiri, yang hitam, yang putih.
Kalau kita lihat daripada story yang pertama dalam Quran, cerita kisah yang pertama dalam Quran adalah kisah Nabi Adam diciptakan. Ya. Dan kisah Nabi Adam diciptakan, bila Allah kata, aku ingin jadikan khalifah di muka bumi, Mm. from the very beginning, kita Having memang diciptakan. goosebumps. Kita memang diciptakan untuk ke bumi. Because certain belief yang beranggapan kita datang ke bumi kerana dihukum, itu tidak betul. Ya. Kita memang didesign untuk datang ke bumi jadi khalifah. Dan malaikat bertanya, kalau kita baca dalam Quran surah Al-Baqarah, malaikat bertanya, wahai Tuhan, kenapa kamu ciptakan khalifah di bumi ini Adam, sedangkan kami sentiasa bertasbih, Berzikir. Ya. menyucikan dan bertahmid kepada Ya. Engkau. Yang ini sentiasa berzikir. Tapi di situ kalau kita lihat, Allah kata, Allah tidak nafikan yang manusia akan buat kesilapan, pertumpahan darah. Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu satu hal yang kamu tidak tahu. Ya. Dan apa yang Allah lihatkan kepada malaikat adalah Allah ajarkan ilmu kepada Adam. Ya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dan bila Adam diberikan ilmu, maksudnya apa? Allah mengambil rasa bangga, pride. I created this best creation and they have this capacity to think. Yes. Ya. Subhanallah. Karena kalau kita lihat, haiwan, kita tak pernah nampak haiwan buat podcast. Kucing duduk dengan kuda, bersembang. Mereka tidak ada konsep untuk berkembang, berbahasa. Correct. Tapi manusia diajarkan elemen itu, tapi kemudian diimbangkan dengan spiritual. Malaikat hanya ada spiritual. Mereka hanya taat, dengar, tidak berfikir, tidak melakukan kesilapan. Tapi untuk jadi khalifah, by designnya, dia ada akalnya, dia berfikir. Dan Tuhan tidak menafikan bahawa mereka akan lakukan kesilapan kerana itu part of the journey. Ya. Dan sebab itu, Nabi Muhammad SAW kata, Sallallahu alaihi wasallam. kalau semua anak Adam berhenti buat dosa, buat kesilapan, Allah akan wipe out dan gantikan dengan yang akan buat kesilapan dan minta ampun. Because Allah Wow. loves Yeah, the those ones who who repent. repent. So by design, Nggak boleh begitu karena purpose-nya bukan begitu, Ustaz. purpose-nya bukan jadi perfect. Yeah. Oh, wow. Perfection is only in It Jannah, and the only has to be perfect. that kind Yeah. of journey. Kita mesti akan belajar daripada kesilapan. Dan bila kita sebut middle path, seperti mana Marcel sebut tadi, krisis kita dalam kalangan satu umat yang besar ini, we are almost like 25% of the population, tapi kita belum cukup menguasai dan appreciate this, the intellectual part of understanding sunnatullah, how world works. Yep. And somehow kita mula separate. Bila kita being religious, maksudnya kita shut down kita punya brain. No. The more you become religious, the more you become use your intellectual. brain. The more you Exactly. use your brain. And And the Quran tadabbur macam, of the ya, Quran. Yeah. tadabbur. It makes you ponder. Allah bila turunkan Quran, saya ada dengan Marcel juga sebut, bukan hanya untuk mengaji, tapi untuk mengkaji. Yes. So itu elemen. Tafakkur, Dan Allah tanya dalam tadabbur. Quran, Yeah. afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kamu tidak? Dabara ni maksudnya coming from the behind. You not only look at the text, but you delve into the context, you learn it, like you keep growing. So itu one part. Like of course we can go long and long about that balance. And number two is what saya fikir yang kita kurang appreciate, khususnya di negara yang kita majority Muslim. Yeah. Sebenarnya sirah Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. adalah satu suasana yang sangat diverse. Suatu pengalaman, contohnya Marcel, daripada ada ahli keluarga yang pelbagai agama, pelbagai etnik, keturunan, darah, bahasa. Itu sebenarnya konteksnya hidup Nabi Muhammad. Pakcik Nabi Muhammad tidak Muslim. Yep. Ada saudara madanya, pakciknya yang dikasihi, Abu Talib. Abu Talib is a father figure. Yeah. He raised him up for 20 over years. Yeah, he was not a Muslim. Dan to the very last moment bila Nabi pegang tangan Abu Talib bagi tahu, you say just this word, la ilaha illallah, I will stand for your behalf nanti. Tapi kemudian dia tidak mengucapkan, dia meninggal. Nabi mengalami kesedihan sehingga the whole year is the year of The grief. year of sorrow, yeah. And on top of that, his wife Khadijah Khadijah. passed away. So, but there is one thing in the ayah. Allah said, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Allah kata, you cannot guide the one who you love. Yeah. Pay attention. Allah said that you loved him, and Allah appreciated that you loved him. But guidance is not in your hand. Yeah. You cannot force it. You cannot control it. But you can call him. You can be good with him. Of course, Abu Talib kalau kita tengok, he is the closest person to Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Berarti He no, cinta tetap yang utama ya? cinta Yes. ada, cinta itu tidak dinafikan. Iya. Cinta He itu loved wujud. him, he backed him up, he Yeah. supported him, everything that he wanted to do. And there Kan? was a boycott masa one of the time di Mekah tu ada boycott di mana Prophet Muhammad and his family and his tribe was boycotted. Tak ada jual beli, tak ada kahwin, tak ada makanan. And then there was an agreement yang digantung di dalam Kaabah sebagai agreement boycott tu. So Prophet Muhammad bagi tahu dekat Abu Talib, Allah sent me through dream, dalam mimpi, semuanya daripada agreement itu telah dimakan anai-anai. Dah dimakan, Yeah. tinggal perkataan Bismikallahumma. Abu Talib, he trust Muhammad SAW, his So, nephew, so much. He went to the Quraysh leaders. Dia kata, Muhammad bagi tahu pada aku SAW, yang ini semua sudah dimakan anai-anai, maka perjanjian boykot ini terbatal. Kalau apa yang disebut itu tidak benar, saya akan serahkan Muhammad. So he's putting his life on the line sebab dia percaya sungguh Muhammad bercakap benar. Tapi dia tidak mendapat hidayah. Nabi sayang pada dia tapi dia tidak mendapat hidayah. So itu penting saya fikir bila kita sebut spiritual journey dengan being religious, sebab ramai orang yang membesar being religious tapi tak jumpa spiritual journey dalam religious. Religious hanya jadi macam satu ritual. seremonial. Yeah. Yeah. Jadi ke majlis-majlisan, ke mungkin pakaian-pakaiannya, mungkin ungkapan-ungkapannya, tapi isinya tu belum sampai. Saya sendiri waktu, tentunya saya dari kecil, daripada kindergarten tu sampai ke masters, semuanya dalam bidang Islamic Studies. Tapi waktu saya buat masters, master saya tu kajiannya tentang legal implications of conversion to Islam in Malaysia. Wow. Yeah. So di Malaysia ni kita Legal ada, implications. di Malaysia kita ada 2 set undang-undang. Kalau jadi Muslim dia ada family and personal law yang Islamic. So what happened to the marriage, to the kids, to the name, to the wealth. So when I was discovering that, saya interview ramai orang mu'alaf untuk faham journey-nya. Dan di hujung kajian saya tu, saya submit disertasi tesis tu, yang saya rasa tu saya baru jumpa perjalanan saya mengenal semula agama saya sendiri. Kan saya tidak berfikir berada di luar kemudian mencari. Yeah. Saya dari kecil sudah diazankan, Okay. sudah disekolahkan di Islam, kita semua sudah, tapi tak sedar. So bila kita keluar dan kita belajar dari orang yang, contoh macam Marcel cerita ni, I can bet you majority of Muslims never thought, tak The pernah way he terfikir thinks. Yeah. the way you think about things. Even mereka mungkin sudah hafal Quran tu tapi tak faham apa middle nation ni apa ni. Fikir apa ni. Sebab tu kalau kita lihat dalam kisah sahabat Nabi, of course semua sahabat Nabi adalah mu'alaf. Yeah. Dan ada dalam kalangan mereka yang asalnya nak bunuh Nabi. Yeah. Seperti Umar Al-Khattab, dia masuk Islam dalam perjalanan nak bunuh Nabi. Dia bawa pedang, dia cari mana Muhammad. Aku nak penggal kepala dia. Aku nak bunuh dia. Dan bila dia berhenti, dia dengar adiknya sendiri masuk Islam. Dia dengar 5 ayat pertama.